telematika ya. Tadi kan juga tidak bisa Eh, kayak izin perkenalan. Perkenalkan, saya Rafikan Ramli, salah satu tim pengajar di kelas hukum telematika dan pagi ini kita kedatangan tamu daftar mahasiswa spesial, kemarin dapat beasiswa di Kuaril yang tadi. Ada Ibu or kakak ya, tes because the masih gap tidak ada is di not yang really di fakultas tapi ada datanya. not really big. Yang kirim iya, yang kirim iya. Tapi maksudnya Eh, itu jika Sebelum saya jika mulai, pernah saya pernah ingin bukan itu jika memperkenalkan, belum pernah bukan itu jika. tapi Prof bisa di mute dulu, Prof. I think we can Oh, hear the back sorry, sound. sorry. Ya, Wait a minute, wait a minute. ya, thank you. So before I start, I'd like to introduce Kakak Rabiatul Adawiyah or friendly call Kakak Hilda. So uh, Kakak Hilda ini adalah baru saja lulus dari University of Melbourne, baru sekali ya, Maret kemarin. Akhirnya resmi menyandang gelar LLM dari University of Melbourne. Dan sebelumnya Kak Hilda ini menyelesaikan Bachelor of Law-nya atau S1-nya di Universitas Gadjah Mada yang hampir setelah ini setelah CV-nya ya hampir tiap tahun mendapatkan award gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau konsul ke Kak Hilda how to be an active law student, kalian mungkin bisa email langsung ya Kak Hilda ya. Ini ada emailnya kalau nanti saya bisa share nanti di chat ya. Ataupun menanyakan tentang isu yang berkaitan dengan ekspertis dari Kak Hilda itu sendiri ya, yaitu intellectual property law. Jadi memang kalau kita lihat ini, Kak Hilda aktif di mooting juga ya, National Business Moot Court Competition, Arbitration Competition, Mediation Competition, Exchange Student, Outstanding Student Faculty Law UGM, and many more. Australia Awards awardee, and I think yeah, it's too much to say. Still, so you can, if you have a further question, you can just email Kak Hilda ya, because we don't want to waste much time. Nah, wait a minute. Okay, sorry. Before I start, I would like to call our Dean, Prof. Maskun sebagai wakil satu bidang akademik ya untuk membuka acara ini. Silakan, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang tentunya saya hormati Rabiatul Hilda Aldawiyah. Terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk berbagi pengetahuan dengan mahasiswa di Fakultas Hukum Unhas. Tentu juga yang saya hormati Ibu Rafika Nurul Ramadhani Ramli. Terima kasih untuk menginisiasi kuliah umum pada pagi hari ini, teman-teman dosen muda yang hadir dan tentunya seluruh mahasiswa yang uh, berkenan untuk hadir dan belajar bersama-sama. Tentunya ini adalah satu kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita bersama untuk memperoleh berbagai insight dari narasumber tentunya yang akan berbagi kepada kita pengetahuan yang tentunya akan sangat banyak bermanfaatnya bagi teman-teman mahasiswa, khususnya kemudian di dunia yang hari ini memang kita sangat terkoneksi dan isu-isu yang berkembang begitu banyak sehingga sehingga mau tidak mau kita memang harus mau berbagi pengetahuan dan berbagi jejaring dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan kita dengan berbagai isu terkini. Oleh karena itu mewakili pimpinan fakultas tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hilda, ya Ibu Hilda atau Kakak Hilda untuk kesempatannya dan mudah-mudahan ini bukan
awal dan akhir, tetapi adalah sebuah momentum untuk melakukan berbagai banyak kegiatan-kegiatan nanti di masa yang akan datang, baik ketika Hildanya lagi di Indonesia atau kemudian dimanapun di belahan dunia ini. Terima kasih banyak dan izinkan saya untuk mengajak kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum hari ini dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas sambutannya sekaligus membuka acara. Saya izin Prof lanjut langsung ya agar waktu kita lebih efektif karena akan Jumatan ya kalau di Makassar. Ya silakan Kakak Hilda untuk bisa memulai pemaparannya. The floor is yours. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atau yang mewakili dalam hal ini Profesor Maskun. Terima kasih banyak atas undangan yang diberikan. Lalu yang saya hormati untuk para dosen, staf pengajar Universitas Hasanuddin, Ibu Rafika beserta jajarannya, dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selamat pagi menjelang siang. Ya, kalau boleh minta izin untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya, boleh dinyalakan kameranya, maupun nanti selama pemaparan materi ya, boleh teman-teman jikalau berkenan untuk mengungkapkan pertanyaan lewat kolom chat gitu ya. Jadi saya bisa untuk langsung interaktif gitu dengan teman-teman sekalian semuanya. Baik, sebelum memulai materi, mungkin ada baiknya saya mohon izin untuk share screen seperti itu. Saya boleh izin share screen, Ibu Rafika? Oh, Kak Alif, bagaimana ini Bisa langsung, pengaturannya? Bu. Oh ya, Apakah sudah terlihat? ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Sudah terlihat ya di eh, teman-teman semua? Oke, apakah sudah terlihat? Konfirmasi? Iya, terlihat dengan jelas. Oke, baik. Terlihat ya, Prof ya? Oke, baik. Oke, langsung saja saya mulai. Pada pagi hari ini kita akan sedikit perkenalan terkait perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yang mana mata kuliah yang akan dibahas yakni dalam cakupan kuliah umum hukum telematika di Universitas Hasanuddin. Nah, mungkin teman-teman sekalian boleh ya nanti menggunakan fitur raise hand-nya gitu. Sudah banyak teman-teman yang sudah mengambil HK gitu ya, supaya nanti dalam menjelaskan sekiranya saya tahu gitu sampai mana kira-kira pemahaman teman-teman sekalian seperti itu. Nah, eh, di sini di mata kuliah hukum telematika ini memang yang akan menjadi fokus kita adalah terkait hak cipta dalam dunia digital seperti itu. Nanti dalam pemaparan materi pada pagi hari ini saya akan mencoba elaborasi contoh-contoh kasus yang mana itu sangat relevan dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari supaya teman-teman lebih mudah memahami konsep dari hak cipta dalam dunia digital yang akan saya sampaikan seperti itu. Mungkin mohon izin perkenalan sedikit lagi. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Rafika, tapi mungkin saya ingin sedikit mengulas ya. Jadi saya merupakan lulusan University of Melbourne baru saja fresh graduate seperti itu teman-teman. Lalu kebetulan saya sudah practicing di bidang IP law selama kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya praktisi sebagai trademark lawyer seperti itu. Lalu sekarang lebih fokus untuk legal researcher di bidang intellectual property seperti itu. Nah, sebagai refreshing nih dan sebagai recalling teman-teman terkait materi HKI, eh, saya mau minta tolong teman-teman untuk mungkin yang menggunakan HP atau mungkin device laptop atau apapun untuk membuka website ini menti.com seperti itu.
Lalu masukkan kode yang tertera dalam slide presentasi, atau kalau teman-teman ada HP, lebih mudah untuk scan QR code yang ada di presentasi yang saya paparkan. Oke, sudah masuk teman-teman? Iya. Kita ini akan sedikit recalling terkait hukum HKI gitu ya. Sebelum kita ngomongin hak cipta dalam dunia digital, kami mau mengajak teman-teman untuk main dulu ke HKI gitu ya. Mungkin recalling materi yang dulu udah sempat disampaikan dosen-dosen di kampus gitu ya. Entah mungkin dengan eh, Pak Winner atau mungkin siapa pengampu dosen HKI di Unhas ya yang teman-teman dulu sempat dapatkan seperti itu. Teman-teman sudah bisa bergabung di menti.com. Kalau sudah, nah oke. Oh, ternyata udah banyak yang ngisi ya. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh ya jawab pertanyaan ini. Jadi apa saja sih jenis-jenis kekayaan intelektual? Tadi yang mungkin di judul presentasi sudah disebutkan hak cipta gitu ya. Nah, teman-teman bisa isi lagi nih apa yang teman-teman tahu seperti itu. Boleh diisi berkali-kali ya. Jadi habis misalkan udah menjawab hak cipta, submit, lalu submit yang lain yang teman-teman tahu sekiranya ada apa aja cabang-cabang dari HKI. Oke, ini ada hak cipta, merek, rahasia dagang, indikasi geografis, oke, varietas tanaman, DTLST, betul, desain industri, oke. Oke, perlindungan konsumen, apakah itu masuk cabang HKI? Mungkin kurang tepat ya, tapi memang mungkin masih ada korelasinya seperti itu. Oke, ini sudah ada 39 orang yang menjawab. Ini di ruang Zoom kita ada 100 mungkin. Oke, udah 40. Oke, nah betul sekali ya teman-teman ya. Jadi memang HK ini cabangnya ada banyak gitu dan yang mostly yang teman-teman jawab itu betul gitu. Jadi ada jawaban yang besar-besar ini betul ada hak paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, varietas tanaman seperti itu. Oke. Oke, sip. Berarti teman-teman udah ini ya, sudah ingat gitu ya. Oke, sekarang kita cukup recallingnya. Sekarang kita kembali ke slide presentasi. Nah, kalau saya boleh eh, buat bagannya seperti itu ya. Jadi betul yang teman-teman jawab semua, HK ini basically secara garis besar dia dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada golongan hak cipta, yang kedua kekayaan industri seperti itu. Dan di dalam kekayaan industri itu nanti akan ada cabang-cabangnya seperti yang teman-teman telah sebutkan, ada paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, DTLST atau data tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Nah, yang membedakan hak cipta dan hak kekayaan industri adalah sebenarnya nature atau khirohnya itu tuh kalau hak cipta lebih eh, menekankan pada moral seperti itu ya, sedangkan hak kekayaan industri itu vibes hukumnya tuh lebih ke untuk komersialisasi seperti itu. Nah, kalau HKI sendiri itu sebenarnya historically hukum yang melindungi pencipta gitu ya untuk memberikan eh, acknowledgement gitu ya, apresiasi dan juga memberikan hak kepada penciptanya untuk melakukan komersialisasi atas apa yang sudah dia ciptakan atau dia buat seperti itu. Nah, bidang-bidang HKI yang ada di dalam Wagan ini itu adalah bidang-bidang HKI yang sudah masuk ke konvensi apa yang sudah ada konvensi internasionalnya dan banyak diadaptasi oleh negara-negara ke dalam hukum nasionalnya. Sedangkan ada yang di luar ini namanya traditional knowledge dan traditional cultural expression. Ini sebenarnya cabang HKI yang baru saja oleh WIPO itu dibuat konvensinya gitu ya. Namun belum officially part dari TRIPS gitu. Jadi kayak dia masih baru dan belum semua negara itu mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Tapi memang dalam beberapa pasal gitu ya, misalkan kayak di paten ataupun merek dan indikasi geografis, kalau ngomongin Indonesia sendiri itu ada beberapa muatan yang sebenarnya sudah masuk gitu ke dalam undang-undang
merek atau undang-undang paten maupun hak cipta kita seperti itu. Jadi ini kita sedikit melihat gambaran umum dulu terkait HKI seperti itu. Oke, teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya lewat kolom chat atau misalkan nanti akan ada sesi yang dibuka khusus begitu ya. Oke, nah lalu ini adalah mind map pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan melakukan overview terkait copyright, lalu copyright in the digital context itu apa yang membedakan dengan copyright pada umumnya gitu ya, dan apa mungkin yang baru, dan terkait copyright enforcement gitu ya, bagaimana penegakan hukum HKI utamanya hak cipta gitu ya, baik secara digital ataupun yang nyata seperti itu. Lalu kita akhiri presentasi pada pagi hari dengan diskusi tanya jawab dari teman-teman semua. Oke, lalu kita langsung saja menuju ke overview of copyright. Ini mungkin semisalkan agak mengulang, nggak apa-apa ya, kita sekalian recalling materi seperti itu. Nah, jadi hak cipta ini ruang lingkup ya, dia masuk ke scientific domain. Ayat 1. Jadi Berne Convention ini nasional yang mengatur tersendiri, itu juga samanya dia ruang lingkupnya itu untuk melindungi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Diatur dalam pasal 1 angka 3 seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak merek itu ya, dia yang lebih melindungi terkait brand suatu company gitu, itu ada di hak cipta seperti itu. Lalu prinsip perlindungannya hak cipta itu berbeda juga dengan hak kekayaan industri kreatif. Jadi di mana suatu hak cipta itu sudah dibuat, dia otomatis perlindungannya uh, akan diberikan seperti itu. Oke, nah untuk thresholdnya atau ambang batasnya, kita melihat suatu hak cipta tuh bisa nggak sih kita apa dilindungi hak cipta itu hak cipta tersebut adalah dari original work atau karya yang origin seperti itu ya, karya yang asli buatan dari penciptanya seperti itu. Berbeda dengan merek, kalau merek itu thresholdnya dia adalah distinctiveness, jadi kayak satu brand yang mempunyai keunikan gitu, pembeda kayak gitu. Kalau misalkan paten, thresholdnya adalah dia ada nilai invensi atau inovasi seperti itu. Nah, itu sedikit comparison dengan cabang-cabang HKI yang lain. Nah, lalu eh, di hak cipta sendiri yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi dia agak unik gitu ya, agak berbeda dengan hak kekayaan industri. Dia memiliki yang namanya hak moral kayak gitu. Hak moral ini diatur dalam eh, artikel 6 bis Berne Convention atau pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang mana hak moral ini melekat kepada si penciptanya sampai meninggal dan dia bisa diwariskan apabila si pewarisnya menerima hak cipta tersebut seperti itu. Lalu hak ekonomi dalam hak cipta itu diatur dalam artikel 8 sampai 14 Berne Convention dan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa prinsip-prinsip yang diatur dalam Berne Convention itu ada seperti automatic protection, national treatment, minimum protection, dan independence of protection. Seperti itu. Nah, ini sekilas overview lagi terkait perbedaan hak moral dan hak ekonomi. Jadi di hak cipta ini nggak cuma ada satu hak ya, tetapi ada dua. Hak moral ini dia melekat secara pribadi pada penciptanya. Sedangkan hak ekonomi itu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan. Nah, kalau hak moral dia tuh tidak bisa dicabut dari penciptanya. Sedangkan kalau hak ekonominya itu bisa saja berpindah-pindah, bisa saja apa dilisensikan seperti itu. Nah, cara pengalihan dari hak ekonomi dalam hak cipta itu seperti apa? Jadi bisa dari lisensi tentunya, lalu bisa juga waris, hibah maupun jual beli seperti itu. Nah, lalu fokusnya hak moral itu dia lebih ke untuk acknowledging gitu ya, identitas dan integritas pribadi dari pencipta
Sedangkan untuk hak ekonomi itu lebih untuk apa ya, fokusnya dia ke eksploitasi, komersialisasi atas karya cipta tersebut. Jadi memang tidak semua karya yang punya hak cipta itu tidak dikomersialisasikan. Bisa jadi memang kayak ada yang orang hobi gitu aja ya, hobi ngelukis, terus kayak mereka ya udah kayak ingin pengakuan aja gitu secara moral, tapi mereka tidak utilize hak ekonominya. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Nah, contoh hak moral itu seperti apa? Misalkan hak untuk mencantumkan nama atau menggunakan nama samaran, hak untuk mengubah maupun hak untuk menolak distorsi ciptaan. Misalkan kalau novel-novel yang teman-teman mungkin sering baca gitu, yang mungkin populer di kalangan anak SMA atau kuliah tuh Terelie kayak gitu. Terelie itu dia menggunakan hak moral dia dengan menggunakan nama samaran untuk dia cantumkan dalam buku-buku karyanya gitu. Jadi eh, nggak menggunakan nama aslinya seperti itu. Lalu eh, di hak moral itu juga, misalkan nih teman-teman punya lukisan atau misalkan ngarang lagu gitu ya, itu teman-teman juga punya hak untuk menolak distorsi ciptaan. Misalkan nih kan banyak ya sekarang kayak di TikTok apalagi kayak orang-orang bikin jedak-jeduk gitu ya versi lagu-lagu seperti itu. Nah sebenarnya dari pencipta lagu asli itu mereka punya hak nih, misalkan aku nggak mau lagu aku dijedak-jedukin gitu, itu nggak apa-apa, itu termasuk ke hak moral dari hak cipta tersebut. Nah sedangkan kalau hak ekonomi itu bentuknya ada apa saja, misalkan kayak ada hak penggandaan, penerbitan, distribusi, pertunjukan, penyewaan, komunikasi ke publik. Terus habis itu pengalih wujudan ada atau adaptasi, misalkan ada buku, karya novel yang akan diadaptasi jadi film, dan itu maksudnya ke hak ekonomi kayak gitu. Nah, terus tadi yang udah aku juga sempat sampaikan, kalau hak moral, dia durasinya berlaku seumur hidup dan dapat terus melekat setelah wafat dan bisa apa ya diatur oleh ahli waris seperti itu. Sedangkan kalau untuk hak ekonomi, dia berlaku seumur hidup penciptanya plus 70 tahun setelah si pencipta itu wafat seperti itu. Nah, setelah masa hak ciptanya habis, hak ekonominya itu nanti akan menjadi public domain gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus hak moral ini tidak gugur meskipun hak ekonominya telah dialihkan. Semisalkan nih kayak kita menciptakan suatu lagu gitu ya, terus habis gitu misalkan lagunya mau dinyanyiin sama BCL gitu. Atau nah terus habis gitu walaupun nanti mungkin BCL akan mengkomersialisasi lagu yang kita ciptakan, hak moral atas lagu itu tuh tetap akan melekat pada kita seperti itu, walaupun mungkin orang lain atau artis lain itu bisa mengeksersis secara komersil lagu yang kita ciptakan seperti itu. Nah, nah, hak cipta ini juga uniknya, dia tuh punya neighboring rights ya bahasanya, atau bahasa Indonesianya hak terkait hak cipta. Jadi kayak hak-hak yang mendukung gitu ya, atau yang ada di sekitar hak cipta kayak gitu. Ada apa aja sih gitu ya. Nah, kalau hak cipta ini aku langsung kayak implementasikan ke contoh gitu ya. Ini karena memang lagi hype film Jumbo. Jadi kayak aku mau mengambil contohnya kayak karyanya lagu Jumbo ini ya, soundtracknya yang selalu ada di Nadimu. Nah, lagu selalu ada di Nadimu ini hak ciptanya ada di Laleil Manino yang 3 orang gitu ya, yang mungkin teman-teman juga lebih ngerti gitu. Itu yang salah satu membernya ada memberan itu hak ciptanya ada di mereka. Nah, tetapi selain ada hak cipta di lagu tersebut, itu juga ada hak produser fonogram. Hak produser fonogram itu ya ini kayak hak atas rekaman dari lagu tersebut kayak gitu. Nah, in this case misalkan ini ada lagu yang dinyanyiin oleh BCL, yang versi BCL ini dia tuh di bawah Lil Manino Records kayak gitu. Sedangkan untuk lagu yang versinya dinyanyikan oleh yang aktor-aktrisnya ini yang dinyanyikan oleh Prince, Poetry dan Queen Salman ini itu hak rekamannya ada di Visinema Studios kayak gitu. Jadi satu lagu itu hak recordnya bisa berbeda gitu. Dan itu juga begitu juga hak pelaku pertunjukannya, karena ini dinyanyikan BCL berarti hak pertunjukannya ada di BCL, while yang di 2 orang ini juga ada di 2 orang ini seperti itu. Nah, lalu ada juga hak lembaga penyiaran selaku yang menyiarkan lagu ini, karena lagu ini merupakan part of dari soundtracknya film Jumbo, maka hak lembaga penyiarannya ada di Visinema Picture seperti itu teman-teman. Jadi satu lagu itu tuh ternyata bisa berbagai macam hak dan bisa berbagai macam pihak yang memiliki hak atas
eh, suatu karya tersebut kayak gitu. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip yang ada di dalam hak cipta yang diatur dalam Berne Convention. Yang pertama, automatic protection. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan, bahwasanya ini perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis. Jadi, eh, kalau misalkan kayak di Indonesia, itu kita tahu ya, di, di JKI atau Dirjen Kekayaan Intelektual itu kita bisa mencatatkan hak cipta kayak gitu. Nah, proses pencatatan hak cipta di JKI itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan hak atas hak cipta tersebut, tetapi hanya untuk sebagai pengukuhan bahwa kayak, oke, ini hak ciptanya, dan fungsi dari pencatatan itu sendiri sebenarnya supaya memudahkan dalam pembuktian seperti itu. Tapi pencatatan itu tidak apa, menambah atau mengurangi keabsahan dari hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta seperti itu. Lalu yang kedua, ada prinsip national treatment yang pada intinya adalah seorang pencipta dari negara anggota Berne Convention harus diberi perlindungan yang sama, jadi nggak ada diskriminasi gitu ya. Baik itu eh, pencipta lagu dari Australia, Malaysia, ataupun dari Indonesia kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada minimum protection. Jadi dalam Berne Convention itu durasi perlindungan dari hak cipta itu tuh minimal diatur selama seumur hidupnya pencipta ditambah 50 tahun setelah beliau wafat kayak gitu. Nah, itu minimum protectionnya. Negara-negara anggota Berne Convention itu boleh misalkan menambah eh, durasinya gitu. Kayak misalkan Indonesia, Indonesia itu seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Jadi bonus 20 tahun lebih lama daripada Berne Convention kayak gitu. Nah, di berbagai negara itu pengaturannya juga bermacam-macam kayak gitu. Terus prinsip yang terakhir yakni independence of protection yang pada intinya adalah perlindungan hak cipta di suatu negara anggota tidak bergantung pada apakah karya tersebut dilindungi di negara asalnya atau tidak. Nah, ini ada salah satu kasus menarik. Jadi, pada tahun itu, tahun 98, ada Russian News Agency dan melawan Russian Courier, ini US Newspaper Agency gitu. Jadi ceritanya ini ada kayak media berita dari Rusia yang melawan berita media Amerika yang dia tuh berisi liputan-liputan terkait berita dari Rusia. Nah, jadi case-nya adalah si Rusia ini dulu tuh belum menjadi anggota Berne Convention sehingga peraturan terkait hak cipta di Rusia itu masih berbeda, bahkan tidak diatur sebenarnya, tidak ada pengaturan yang jelas terkait hak cipta atas penulisan berita seperti itu. Nah, lalu kasusnya ini adalah si US Newspaper Agency ini, mereka itu eh, apa, kopas gitu ya, kopas berita dari Russian News Agency, dia cuma tinggal translate bahasa Inggris gitu. Tapi kayak kontennya tuh sebenarnya tuh copy paste dari Russian News Agency itu. Nah, akhirnya dibawa ke pengadilan di Amerika dan hakimnya memutuskan bahwasannya walaupun mungkin hak cipta atas penulisan berita di Rusia pada waktu itu tuh belum jelas perlindungannya seperti apa, tetapi Amerika itu harus mengakui perlindungan hak cipta itu kayak gitu. Jadi independence of protection, walaupun di Rusianya nggak tahu statusnya, tapi di Amerika tetap harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Berne Convention karena Amerika sebagai salah satu anggota dari Berne Convention seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Oke, aku melihat apa muka teman-teman dari sini semua. Nah, terus habis gitu hak cipta ini ada pengecualiannya ya teman-teman ya. Jadi kan HKI tadi kan sebenarnya girohnya, semangatnya itu kan untuk memberikan proteksi kepada si pencipta kayak gitu ya. Nah, tetapi namanya juga hak ya. Kalau misalkan terlalu powerful, dia kan akan juga bisa mengurangi atau bisa mengganggu hak dari kepentingan umum atau kepentingan publik seperti itu. Makanya kenapa di hak cipta ataupun HKI sendiri secara umum itu ada namanya fair use doctrine. Jadi fair use doctrine ini adalah prinsip hukum yang mengizinkan penggunaan wajar secara terbatas materi yang dilindungi hak cipta tanpa mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta kayak gitu. Nah, fungsi dari doktrin ini itu untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta dengan kepentingan umum. Nah, jadi karya-karya yang dilindungi hak cipta ini boleh dipakai tanpa dapat seizin dari
pemilik hak ciptanya, asal ada key elements yang harus dilihat seperti itu. Nah, ini paling paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, tujuan dan karakter penggunaan. Jika semisal penggunaan dari copyright material tersebut itu bersifat komersial, itu maka tidak bisa menggunakan fair use doctrine. Sedangkan kalau penggunaannya itu untuk non komersial, misalkan seperti pendidikan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kayak misalkan tadi nih ya, aku menceritakan terkait film Jumbo atau mungkin aku screenshot animasinya seperti itu ya. Itu kita bisa mengklaim fair use doctrine gitu ya, karena kita menggunakan animasi tersebut tidak untuk komersial, tapi untuk tujuan pendidikan kayak gitu. Jadi saya tidak perlu minta izin ke Rian selaku dari sinematografer kartun Jumbo tersebut. Lalu apabila penggunaannya bersifat transformasional, itu juga lebih likely untuk diklaim menggunakan fair use doctrine. Misalkan karya-karya yang kita kita melakukan pengkritisan gitu ya, atau kita melakukan komentator gitu terhadap suatu karya kayak gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan fair use doctrine. Lalu yang kedua, sifat dari karya yang dilindungi hak cipta. Apakah itu karya faktual atau non-fiksi? Biasanya kalau karya-karya yang faktual itu dia cenderung bisa diklaim sebagai fair use. Kayak misalkan apa berita gitu ya atau ilmu pengetahuan gitu. Nah, sedangkan kalau karya-karya yang fiksi seperti novel atau lukisan itu lebih susah untuk diklaim menggunakan doktrin fair use. Lalu yang ketiga terkait jumlah dan signifikansi bagian. Apabila karya yang digunakan itu kayak seutuhnya gitu ya, itu biasanya lebih unlikely diklaim menggunakan doktrin fair use. Sedangkan kalau misalkan kita hanya mencuplik sebagian dari karyanya gitu ya, itu kita bisa klaim menggunakan doktrin fair use. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap pasar atau nilai ekonomi. Jadi kalau misalkan penggunaan dari karya tersebut itu ternyata membuat si karya asli ini value-nya menurun, itu unlikely atau apa lebih nggak bisa diklaim sebagai penggunaan doktrin fair use kayak gitu, karena itu merugikan dari karya aslinya. Nah, keempat faktor ini tuh yang biasanya jadikan pertimbangan hakim gitu ya, kalau misalkan ada dispute, ada sengketa terkait hak cipta, untuk menilai apakah penggunaan dari orang tersebut itu sebenarnya bisa ini nggak masuk ke pengecualian ini nggak seperti itu. Nah, ini ada beberapa apa contoh-contoh fair use doctrine itu semisalkan untuk berita, untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan research, terus untuk tujuan jokes, misalkan kayak untuk humor, satir gitu ya, untuk misalkan materi-materi apa stand up comedy kayak gitu, itu juga nggak apa-apa. Terus untuk komentator gitu ya, itu juga masuknya ke fair use doctrine seperti itu. Oke, so far jelas ya teman-teman. Ini aku lihat di kolom chat ada yang bertanya. Mungkin kita bisa simpan pertanyaannya untuk di sesi akhir ya, Bu Rafika. Oke, siap. Nah, lalu oke, sekarang kita sudah mengenali, udah recalling lagi materi terkait hak cipta secara umum. Sekarang kita baru masuk ke hak ciptanya di digital konteks, utamanya terkait gimana kalau misalkan ada pelanggaran hak cipta di dalam dunia digital di hukum telematika seperti itu. Nah, mungkin aku di sini mau tanya ke teman-teman sekalian, apakah teman-teman pernah menggunakan ChatGPT? Boleh mengangguk? Pernah, Pernah, oke. Seberapa sering teman-teman menggunakan ChatGPT? Almost every day? Or sering. oke, sering. Oke, nah, sadarkah kita mungkin bisa jadi gitu ya, kita juga sebenarnya pelaku pelanggaran hak cipta dalam dunia digital seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak kenapa aku bisa mengklaim seperti ini? Karena tidak menyertakan sumbernya, Kak. Oke, tidak menyatakan sumbernya, betul. Good answer, Fadil. Mungkin ada yang lain, ada yang pengen jawab-jawab? Oke. Nah, jadi teman-teman semua sebenarnya dalam apa kerjanya AI gitu ya. AI itu kan dia sebenarnya basisnya dia kan ngetrain data dari apa yang diinput oleh si pengguna gitu ya. Mm-mm. Nah, sadar tidak disadari, itu kadang kita itu
memasukkan data yang sebenarnya data tersebut itu terlindungi oleh copyright gitu. Jadi semisalkan nih teman-teman eh apa ada jurnal gitu ya, terus habis itu teman-teman pengen kayak, duh males nih baca, pengen aku summary gitu kan. Terus kayak masukin lah ChatGPT atau mungkin apa gitu ya website-website lainnya apa yang disupport oleh AI gitu ya. Nah itu sebenarnya kita itu sudah melakukan pelanggaran hak cipta dalam ranah digital karena mungkin bisa jadi si penciptanya itu nggak ridho gitu ya, nggak mau gitu karyanya yang jurnalnya yang apa artikel yang dia tulis itu apa ditrain menjadi data yang dimiliki oleh ChatGPT seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pelanggaran hak cipta dalam dunia digital ini tuh dia tuh lebih banyak gitu ya jumlahnya dan banyak juga tidak disadari oleh pengguna atau si pelanggar hak cipta itu sendiri seperti itu. Nah, ternyata kasus ChatGPT ini itu pernah disu oleh salah satu media besar yang ada di US yaitu The New York Times. Dia tuh pernah ngesu OpenAI selaku perusahaan yang ngetrain pemilik ChatGPT itu. GPT ini banyak ngambil data berita-berita yang udah si New York Times ini buat untuk ngetrain data di ChatGPT kayak gitu. Sedangkan penulisan berita itu kan termasuk hal yang dilindungi kan di dalam hak cipta kayak gitu. Jadi eh, teman-teman mungkin bisa lebih itu ya hati-hati gitu ya karena udah ngerti gitu hal-hal yang mungkin memang dilindungi hak cipta itu nggak bisa semena-mena dimasukkan ke dalam ChatGPT kayak gitu karena ChatGPT dia suka melakukan juga modifikasi atas hal-hal yang dimasukkan oleh si pengguna kayak gitu. Nah, sedangkan tadi kita belajar juga kan kalau di hak moral itu tuh si pencipta punya hak untuk supaya ciptaannya tidak didistorsi atau tidak diubah bentuknya atau tidak dimodifikasi oleh orang lain seperti itu. Nah, kalau hak cipta pada umumnya mungkin teman-teman udah tahu ya kayak lukisan, fotografi segala macam. Nah, kalau hak cipta dalam dunia digital tuh bentuknya seperti apa? Nah, jadi sebenarnya basically itu sama tapi di versi digitalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Yang pertama yang tadi kayak disebutkan ada tulisan atau artikel digital, blog, e-book, jurnal ilmiah, berita online dan caption. Jadi caption yang kita tulis di sosial media kita, as long as itu memang original dari pemikiran teman-teman itu tuh dilindungi oleh hak cipta gitu. Tapi kalau captionnya teman-teman bikin dari ChatGPT ya itu berarti nggak dilindungi oleh hak cipta seperti itu ya teman-teman ya. Lalu ada juga gambar, ilustrasi dan fotografi digital, meme, karya seni digital gitu ya. Apalagi kayak meme-meme yang sering viral itu sebenarnya dilindungi juga oleh hak cipta seperti itu. Nah, cuman kadang memang orang-orang pembuat meme itu ya dia mungkin ngerasa semakin terkenal dia semakin senang gitu jadi kayak dianya si penciptanya ridho-ridho aja gitu kayak meme-nya tadi disebarluaskan oleh halayak ramai kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kalau memang si pemiliknya ridho berarti kan apa sih teman-teman bahasanya konsen ya kalau bahasa hukumnya ya. Kalau si pemiliknya konsen berarti nggak apa-apa nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau pemiliknya nggak konsen ya itulah yang jadi masalah. Yang itulah yang maksudnya kepelanggaran hak cipta kayak gitu. Terus selain itu juga ada konten audio, podcast, apa drama gitu ya, podcast-podcast yang mungkin dimiliki oleh artis-artis di channel-channel YouTube-nya itu juga dilindungi hak cipta seperti itu. Terus ada video YouTube, video Reels gitu ya, termasuk video-video TikTok yang banyak bermunculan di akhir-akhir ini. Terus habis itu ada perangkat lunak software, tentu saja dilindungi oleh hak cipta. Lalu juga ada database. Nah, database ini dia ada kriterianya ya teman-teman ya. Database dalam batas tertentu jika pengumpulan dan susunan data hasil kerjanya ini kreatif atau original dan disusun dengan pendekatan yang metode tertentu kayak gitu. Jadi misalkan kayak database mahasiswa gitu ya. Tapi kalau cuma database mahasiswa aja, nggak ada kayak pendekatan yang unik dari penyusunan database tersebut, ya itu nggak dilindungi hak cipta gitu. Tapi kalau database-nya misalkan ada metode tertentu nih dengan memfilter apa IQ dari mahasiswa gitu ya untuk melihat mungkin sosial ekonomi background mahasiswa, nah itu mungkin bisa apa dapat hak cipta karena pendekatannya yang unik, yang orisinil kayak gitu. Oke. Nah, jadi memang hak cipta dan dunia digital ini luas banget ya teman-teman ya. Dari hal-hal yang receh yang mungkin sangat dekat dengan kita kayak video TikTok, sampai mungkin hal-hal yang kita kurang familiar kayak gitu, kayak perangkat lunak dan sebagainya kayak gitu.
Oke, nah lalu ini kita masuk ke jenis-jenis pelanggaran hak cipta dalam dunia digital. Jadi sebenarnya di dalam hak cipta ini eh, kita kenal istilah baru namanya digital piracy atau pembajakan online seperti itu. Nah, ini juga nih yang based on berita juga 90% komputer di Indonesia ini berisi peranti lunak bajakan seperti itu. Nah, jadi memang sadar tidak disadari sebenarnya apa banyak orang yang ternyata mereka tuh melakukan pelanggaran hak cipta dalam dunia digital seperti itu. Mungkin kita salah satunya atau mungkin teman-teman salah satunya seperti itu. Nah, eh, pembajakan digital ini itu versinya atau bentuknya bisa bermacam-macam. Yang pertama ada pembajakan itu sendiri, jadi kayak nge-crack dari versi asli ke versi bajakan. Lalu ada pemalsuan. Kalau pemalsuan itu ada ini ya, pengubahan gitu ya. Jadi misalkan versinya ada ABC, kita ubah versi C-nya jadi B misalkan. Lalu ada juga penyelundupan. Lalu ada juga pengedaran distribusi secara daring. Jadi misalkan apa untuk karya-karya yang mungkin apa inginnya penciptanya mendistribusikannya itu secara fisik gitu ya. Tapi sekarang orang-orang udah mulai melakukan penyelundupan secara daring. Itu juga termasuk ke pembajakan online atau digital piracy. Terus habis itu juga ada bentuk dari digital piracy yang lain itu adalah mengubah bentuk dari yang sumber aslinya ke versi digital. Ya, jadi kayak misalkan Van Gogh mungkin ya pelukis atau misalkan siapa gitu ya, dia melukisnya itu versi yang aslinya kan, dan dia nggak mau nih lukisannya itu dibuat versi digital karena mungkin takut banyak diduplikasi orang atau takut jadi dimasukin ChatGPT gitu ya. Tapi ada apa oknum-oknum yang kayak mungkin ngefoto atau mengubah apa bentuk dari si yang aslinya lukisan tersebut dimasukin ke versi digitalnya kayak gitu itu juga masuk ke bentuk dari digital piracy kayak gitu. Nah, kadang memang ini kenapa ada fotonya ada adik imut ini jadi pelaku pembajakan online ini sebenarnya ada yang intentional dan ada yang mungkin unintentional karena mungkin secara ini nggak paham gitu ya jadi kayak nggak tahu gitu jadi kayak apa sih bisa penyelesaian sengketanya pun juga akan berbeda gitu, di arahnya gimana seperti itu. Jadi kayak melihat mens rea dari si pelaku pembajakan digital juga gitu. Oke, nah selain itu ini juga mungkin yang sering kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi based on studi dari International Federation of Phonographic Industry, satu dari pendengar 4 lagu di dunia itu tuh mereka mendengarkan lagu secara ilegal kayak gitu. Nah, mungkin itu juga sebenarnya saya juga mungkin dulu ya karena nggak tahu gitu kan. Jadi kayak apalagi zaman-zaman SMP waktu yang pertama kali booming internet, Winem gitu ya, zaman-zaman itu gitu kan. Kita download lagu tuh dari website-website yang ternyata itu ilegal gitu ya, nggak resmi kayak gitu. Nah, jadi memang ini tuh pelanggaran hak cipta dalam dunia digital ini tuh kayak emang apa ya sangat menjamur gitu ya teman-teman ya. Tapi memang untuk penegakannya sendiri itu rely on dari penciptanya. Jadi kayak sejauh mana si pencipta itu ada willingness, ada kemauan untuk menegakkan hak cipta atas karyanya kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini juga mungkin yang sering teman-teman lakukan selain ada pembajakan digital itu juga ada illegal streaming ya namanya. Jadi nonton-nonton film di website-website yang tidak resmi kayak LK21, Indo XX1 ya. Itu juga salah satu bentuk dari pembajakan hak cipta dalam dunia digital kayak gitu. Jadi sangat ini ya ternyata wah ternyata pelanggaran ini sangat dekat denganku ya. Sering aku lakukan juga mungkin gitu back then. Nah, kalau karena teman-teman udah pada tahu, berarti kayak mungkin bisa dikurangi gitu ya ininya. Nah, terus ini perbedaan dari streaming dan pembajakan digital. Kalau misalkan streaming ilegal, dia itu fokusnya lebih ke nonton nonton langsung tanpa diunduh gitu. Jadi kayak nggak ada distorsi atau tidak ada perubahan atau modifikasi dari ciptaan aslinya. Sedangkan kalau pembajakan digital itu filenya diunduh, disebarluaskan dan bisa kayak diubah-ubah, didistorsi, dipotong segala macam kayak gitu. Nah, kalau streaming ilegal tadi contohnya dari Indo XX1, bioskop keren gitu ya. Kalau pembajakan digital itu kayak e-book bajakan, torrent game bajakan, misalkan kayak Windows bajakan, Microsoft Word bajakan, itu maksudnya ke pembajakan digital. Nah, kalau fokus pelanggarannya, streaming ilegal itu penyiaran tanpa izin. Jadi kayak misalkan yang nonton-nonton bola juga pakai streaming ilegal,
Itu juga masuknya ke sini. Sedangkan kalau untuk pembajakan digital itu dia lebih ke reproduksi dan distribusi tanpa izin. Itu perbedaannya. Jadi rezimnya pelanggaran hak cipta dalam dunia digital itu ada dua jenis ini ya teman-teman ya. Nah nanti mungkin yang banyak turunannya itu akan ada di jenis pembajakan digital yang tadi sudah kami jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus digital piracy ini sebenarnya eh, bisa dibilang sebagai fenomena blessed in disguise. Ini apa salah satu research dari CFDS gitu ya. Jadi ternyata dengan banyaknya orang yang melakukan pembajakan ataupun streaming ataupun dengerin lagu secara ilegal, itu tuh memang merugikan dalam satu sisi, tapi di satu sisi ternyata tuh juga memberikan dampak positif gitu. Kok bisa? Nah, ini ada research dari di Eropa ya, ini ya researchnya. Jadi nggak di Indonesia ataupun di Amerika di negara lain, ini di Eropa. Yang pertama ada research dari European Commission Joint Research Center. Jadi ternyata tuh ada fakta bahwasanya kalau unduhan ilegal itu juga menaikkan dari unduhan resmi kayak gitu. Jadi mungkin ini teman-teman misalkan abis dengerin lagunya Taylor Swift atau misalkan One Direction atau mungkin yang suka K-pop habis dengerin lagunya BTS dari streaming ilegal atau mengunduh dari website ilegal gitu ya. Tapi di sisi lain akhirnya kan ada ketertarikan dari pengguna untuk mempunyai versi aslinya gitu kan. Nah, jadi itu memang kayak ada korelasi apa dengan naiknya unduhan ilegal ternyata juga mensupport apa untuk pengunduhan resmi kayak gitu itu yang pertama. Lalu yang kedua, pembajakan itu menarik orang untuk menghadiri pertunjukan langsung. Jadi mungkin karena versi aslinya itu lebih mahal, akhirnya kan orang-orang banyak kan dengan versi apa ilegalnya gitu ya. Nah, itu tapi ternyata malah memancing si orang ini untuk eh, ngehadirin misalkan konsernya atau fan meet and greet sama artisnya kayak gitu. Karena kan secara tidak langsung sebenarnya digital piracy ini juga bisa dijadikan alat sebagai promosi gitu ya. Promosi dan dengan less cost gitu karena nggak keluar biaya marketing lagi gitu ya jadi kayak promosi gratis gitu dan yang terakhir dari penyebaran produknya ini mendorong yang asli juga meningkat seperti itu jadi kenapa sih pembajakan digital itu mungkin nggak dibasmi segitunya juga gitu ya karena dari segi pemilik hak ciptanya itu mereka juga kayak ini kayaknya oke juga deh kalau misalkan apa orang-orang yang lebih tahu aku gitu ya aku jadi lebih terkenal gitu mungkin misalkan dari POV penciptanya kayak gitu jadi eh, memang penegakan hak cipta ini tergantung sekali dari si pemilik hak ciptanya kayak gitu. Nah, ada sisi positifnya, tetapi juga ternyata banyak sisi negatifnya. Ini research dari European Union, IP Office, itu selama dilakukan research ternyata dengan maraknya pembajakan digital, itu tuh menghilangkan 2.155 lapangan pekerjaan. Karena akhirnya mungkin kayak jadi distributor resmi lagunya atau mungkin pihak produser fonogramnya jadi merugi gitu ya dan mungkin akhirnya harus cut pegawai karena maraknya lagu-lagu yang versi non asli kayak gitu. Terus juga lead ke kerugian pendapatan negara dan kerugian kerugian sebesar sekian terhadap perekonomian di Eropa secara keseluruhan seperti itu. Nah, jadi pembajakan digital ini tuh memang kayak ada sisi plus dan minusnya gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih memang kalau dengan terlalu banyak pembajakan digital gitu, itu akan mengurangi insentif untuk menciptakan konten yang berkualitas tinggi sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Jadi misalkan kalau kreator-kreator asli ini mereka dibajak terus akhirnya kan mereka nggak punya pendapatan kan. Nah, akhirnya kan mereka nggak punya resource untuk menciptakan karya lain yang lebih bagus gitu. Nah, akhirnya ya kita berujung ke penggunaan hal-hal bajakan dan nggak ada kemajuan atas karya yang bisa nge-support si creator kayak gitu. Jadi secara keseluruhan sih walaupun memang ada sisi positif dan negatifnya, tetap lebih banyak sisi negatifnya seperti itu. Oke, nah ini kita masuk sedikit terkait landasan hukumnya. Jadi kalau untuk streaming ilegal itu sebenarnya udah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan juga UU ITE. Jadi ini pasal-pasalnya teman-teman bisa baca gitu ya. Kalau di pasal 9 sama pasal 113 di Undang-Undang Hak Cipta, ini juga ada tuntutan pidananya gitu ya, penyiaran secara komersial tanpa izin. Lalu juga eh,
di Undang-Undang ITE ini dia lebih kayak nge-emphasize gitu. Jadi kayak ke penyediaan akses konten ilegal di internet kayak gitu. Nah, kalau untuk ini untuk streaming ilegal lah teman-teman ya. Jadi yang kayak nonton di Alka 21 ataupun Endo XX1 kayak gitu. Lalu kalau untuk pembajakan digital, ini pasal-pasalnya seperti itu. Nah, kalau untuk pembajakan digital ini, penekanan hukumnya lebih ke produksi dan penyebaran salinan ciptaan seperti itu. Diatur dalam pasal 30, 32, dan 36 di Undang-Undang ITE dan masih di Undang-Undang Hak Cipta pasalnya masih sama, cuman ayat-ayatnya aja yang berbeda seperti itu. Lalu ini landasan hukum internasionalnya. Jadi tadi kita udah ngomong ke landasan hukum nasional, sekarang kita ke landasan hukum internasionalnya. Nah, kalau streaming ilegal itu selain ini ya teman-teman ya, kita kan selain TRIPS Agreement untuk IP itu kita untuk hak cipta diatur dalam Berne Convention. Nah, tapi ada yang terbaru lagi nih teman-teman. Ya sebenarnya walaupun nggak baru-baru amat ya, dia tahun 98 dan resmi diadopsi sama negara-negara tahun 2002 itu namanya WIPO Copyright Treaty. Jadi WCT ini tuh ngatur terkait copyright di digital era kayak gitu. Nah, pasal 8-nya ini melarang hak untuk ada hak dari penciptanya untuk mengontrol komunikasi publik melalui internet termasuk streaming. Jadi kayak ini landasan hukumnya untuk streaming ilegal. Lalu kalau untuk pembajakan digital di pasal 6 dan 7 hak memperbanyak dan mendistribusikan ke arah digital. Jadi orang-orang yang violates ini bisa kena di pasal ini gitu ya. Lalu untuk TRIPS agreement itu di pasal 11 dan pasal 9 dan 61 seperti itu. Lalu ini juga ada contoh dari US Digital Millennium Copyright Act. Ini dia malah lebih eksplisit gitu ya, ngomong kalau streaming dianggap sebagai pelanggaran distribusi publik kayak gitu. Kalau di konvensi-konvensi yang lain kan dia kan lebih ini ya umum gitu ya. Jadi kalau di hukum nasionalnya US dia lebih saklek, lebih tegas ngomong kalau streaming itu ilegal kayak gitu. Dan pidana untuk sharing atau upload file itu juga lebih kencang gitu ya ininya sanksinya kalau di US kayak gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri kita itu sudah meratifikasi WP Copyright Treaty dan juga kita juga udah eh, ratifikasi TRIPS gitu. Nah, jadi konvensi-konvensi internasional yang mengatur terkait HKI itu tuh menjadi acuan dalam penyusunan kita dalam membuat hukum nasional kayak gitu. Kita harus fulfill gitu ya minimal yang diatur dalam konvensi internasional. Kita boleh ngatur lebih as long as itu nggak nge-violate asas-asas yang diatur dalam konvensi internasional. Ini ada Bu Rafika juga yang lebih paham mungkin gimana prinsip-prinsip hukum internasional. Itu prinsip-prinsipnya sama kayak diajarkan oleh Bu Rafika, cuman ini dalam konteks hak cipta dan HKI seperti itu. Nah, kalau untuk penegakannya sendiri, itu di JKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, kita di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia, itu juga sudah bekerjasama dengan Interpol untuk menindaklanjuti pelanggaran hak lintas negara, kayak gitu. Walaupun dalam penegakannya itu menghadapi tetap ada halangan teknis maupun jurisdiksi, kayak gitu. Dan kebetulan teman aku juga ada yang orang bea cukai yang menangani terkait produk-produk keluar masuk gitu ya, yang melanggar hak cipta itu memang dia tidak pungkiri memang sedikit sulit kayak gitu apalagi kalau udah masuk ke wilayah negara lain kayak gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah sedikit membahas terkait copyright enforcement gitu ya. Oke. Nah, jadi dari copyright enforcement ini ada bisa pakai cara pidana, perdata, APS atau alternatif penyelesaian sengketa, dan yang terakhir kalau di dunia digital kita bisa melakukan side block seperti itu. Nah, untuk penegakan hukumnya dalam kalau aturan pidananya gitu ya, dalam hukum nasional diatur dalam pasal 112 sampai 120 UU HJ. Dan merupakan delik aduan kayak gitu. Jadi yang kayak tergantung dari willingness-nya, tergantung dari mungkin apakah dia juga ada modal juga untuk menegakkan hak cipta itu kayak gitu. Karena kan kita ngesu ke pengadilan juga nggak murah ya teman-teman ya kayak gitu. Terus eh, apa di sini juga dalam Undang-Undang Hak Cipta itu juga udah ada pengaturan yang jelas terkait kalau pengelola tempat perdagangan secara sengaja atau membiarkan perdagangan barang bajakan dapat dikenakan pidana. Nah, misalkan kayak
pasar-pasar yang isinya tuh barang-barang bajakan itu bisa ditindak. Nah, ancaman hukumnya akan ancaman hukuman dalam case apa pidana gitu ya undang-undang hak cipta itu ya teman-teman ya tahun hingga denda sampai 4 miliar kayak gitu. Nah, ini juga ada salah satu contoh pelanggaran hak cipta PT Sritex waktu itu dia melanggar hak cipta ini ya karya batik gitu ya. Jadi kayak PT Sritex memproduksi baju yang bermuatan motif batik yang ternyata motif batik tersebut dilindungi oleh hak cipta seperti itu. Lalu ini ada penegakan hukum juga secara perdata, kalau offline gitu ya. Nah, kalau ini ada pelanggaran hak cipta secara online, secara daring. Nah, kalau yang tutup perdata ini diatur dalam pasal 9 sampai 97 HC dapat menggugat pelanggar ke hari ini. Ya, itulah yang mungkin teman-teman ngikutin gitu. Ini pelanggarannya adalah si Gen Halilintar ini mereka bikin lagu Cantik ini dengan memodifikasi liriknya kayak gitu. Ini videonya udah nggak ada ya teman-teman udah di take down sama Gen Halilintar karena memang waktu itu udah masuk ke pengadilan dan diwajibkan untuk melakukan take down atas si video YouTube tersebut kayak gitu. Dan di video klarifikasinya Gen Halilintar juga alasannya kami tidak tahu seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin para teman-teman yang artis atau mungkin di sini juga ada seniman-seniman mulai lebih aware terkait hal-hal seperti ini kayak gitu. Lalu selain pidana perdata, kita juga masuk ke alternatif penyelesaian sengketa. Jadi di pasal 95 UU HC sendiri eh, apa penyelesaian sengketa atas hak cipta ini juga di-encourage untuk melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrase kayak gitu. Dan untuk eh, kasus-kasus selain pelanggaran pembajakan itu wajib mediasi. Jadi kayak sebelum ke pengadilan itu memang harus ada mediasi terlebih dahulu untuk kasus-kasus selain pelanggaran pembajakan ya kayak gitu. Nah, ini juga ternyata apa pernah ada kasus mediasi antara Perkumpulan Peduli Karya Cipta melawan SMA 3 Cimahi. Jadi kasusnya adalah SMA 3 Cimahi ini mengunggah e-book tanpa izin dari situs perpustakaan sekolah. Lalu si PPKC melakukan dugaan pelanggaran hak cipta dan dilakukan mediasi oleh Kanwil Kemenkumham Jabar seperti itu. Jadi hasilnya eh, sepakat berdamai, nggak ada ganti rugi, nggak ada tuntutan pidana juga, tapi pihak sekolah wajib bersedia menghapus file bajakannya menurut situs terkait dan memberikan penyuluhan kepada staf dan mahasiswa, apa siswa-siswanya seperti itu. Jadi memang untuk hak cipta ini memang karena banyak orang-orangnya yang mungkin apa nggak ngerti gitu ya atau mungkin kita juga dulu nggak ngerti kalau nonton di LK21 tuh ngelanggar misalkan jadi kayak banyak yang innocence gitu ya itu tuh biasanya penyelesaian sengketanya tuh ke arah mediasi seperti itu. Nah, terus ini juga selain ada PS juga ada namanya site blocking. Ini untuk pelanggaran hak cipta di dunia digital aja ya. Jadi diatur dalam pasal sekian 113 120 HC. Terus di pasal 40 ayat 2 juga 2 AUE juga diberitahu bahwasanya pemerintah dapat melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum termasuk pelanggaran hak cipta. Nah, beberapa situs yang sudah pernah diblok oleh Dirjen KI dan Kominfo itu, jadi Indo XX1, LK21, nah tetapi memang eh, pengeblokan ini tuh harus dilakukan oleh Kominfo gitu, jadi harus kerja sama Kominfo, nggak bisa di JKI sendiri, kayak gitu. Terus ini juga pemblokiran apa website-website yang memfasilitasi download lagu tanpa izin, kayak gitu. Jadi yang ini ke streaming ilegal, yang ini yang pembajakan digital, kayak gitu. Nah, menurut teman-teman, pemblokiran situs itu merupakan penegakan hukum yang efektif nggak? Apa dia mungkin efektif? Oh, Muhammad Farhan boleh? Itu Tidak, karena beberapa hal. oke. Mungkin Ini
Kalau Nah, menurut saya pribadi, pemblokiran situs itu bukan merupakan iya. bentuk langkah yang efektif. Alasannya Mungkin dikarenakan situs bisa elaborasi kenapa tidak. baik Ibu. Alasannya kalau menurut saya pribadi adalah karena situs ini merupakan sesuatu hal yang gampang untuk dibuat kembali. Sehingga ketika dilakukan suatu pemblokiran pada satu pintu misalkan sudah ditutup, maka mudah bagi pelaku-pelaku tersebut untuk menciptakan pintu-pintu baru, Ibu. Jadi hal ini akan menciptakan sebuah lingkaran yang tidak akan ketemu ujungnya, Ibu. Kalau misalnya ini merupakan langkahnya. Sekian, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi memang setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Farhan. Jadi memang pemblokiran situs ini tuh eh, eh, bisa ya kurang efektif kalau tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang lain karena betul yang disampaikan oleh Farhan misalkan kayak LK21 diblokir tetapi yang pemilik website LK21-nya dia membuka di website yang lain seperti itu. Jadi kayak fenomena ini ya, fenomena mati satu tumbuh seribu seperti itu. Sama juga yang apa terjadi dalam site blocking seperti itu. Jadi memang ternyata penegakan hukum hak cipta itu selain butuh kesadaran masyarakat, juga butuh dana yang besar dari pemerintah selaku eh, ini ya penyedia apa Kominfo gitu ya selaku yang jadi kayak misalkan diblokir nih terus kita juga harus menegakkan hak cipta ini memang lumayan besar seperti itu. Thank you Farhan apa sharing pendapatnya ya. Oke, nah terus untuk proses aku coba selesaikan slide-nya dulu ya, terus kita nanti mungkin bisa lanjut ke si Q&A. Ini aku lihat teman-teman kayaknya udah mulai nggak sabar buat tanya jawab. Proses pemblokiran situs terkait pelanggaran hak cipta diadukan dulu. Oh, yang pertama ada dari di JKI, ada juga bisa dari pelaporan masyarakat kayak gitu. Jadi kalau dari aduan di JKI dan laporan masyarakat masuk ke Kominfo, lalu akan diverifikasi dan dinilai oleh Kominfo, baru pemutusan ke situs. Jadi memang di Indonesia sendiri pihak yang berwenang untuk melakukan site blocking ini Kominfo seperti itu. Nah, lalu terakhir nih teman-teman, penegakan hukum hak cipta berbasis teknologi untuk platform berbasis user generated content. Kira-kira teman-teman tahu nggak platform berbasis UGC ini apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, jadi platform berbasis UGC ini sebenarnya adalah platform-platform yang basisnya itu apa kontennya bisa diupload oleh pengguna. Jadi kayak misalkan Instagram, YouTube, Shopee kan bisa diupload oleh si seller apa tokonya ya. Tokopedia, apalagi you name it, itu masuk ke UGC ya teman-teman ya. Jadi kayak si penyedia platform itu kayak cuman jadi apa tokonya doang, kayak medianya doang, tapi yang bisa ngupload tuh semua orang kayak gitu. Nah, itu namanya platform berbasis UGC. Nah, jadi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini cukup baru ya. MK ini memperluas cakupan tanggung jawab pengelola dari hanya tempat fisik ke juga platform digital berbasis UGC. Jadi kebetulan tahun 2019 skripsi aku ini terkait pelanggaran HAKI di platform yang berbasis UGC. Nah, waktu pas aku melakukan riset itu tuh belum ada hukum yang firm mengatur terkait itu di Indonesia. Nah, terus alhamdulillahnya tahun 2023 ini MK memberikan putusan kalau ternyata platform UGC ini juga bertanggung jawab. Jadi kayak misalkan Instagram, Shopee, Tokopedia segala macam kalau mereka menemukan memang ada toko yang menjual barang palsu itu mereka juga harus inisiatif untuk melakukan take down. Jadi nggak berbasis dari pengaduan masyarakat doang kayak gitu. Kalau di Undang-Undang Hak Cipta itu ada aturannya, tetapi dia lebih ke toko fisik kayak misalkan pasar-pasar yang menjual barang-barang bajakan gitu ya. Memang yang pasar spesialis menjual barang bajakan itu ada kayak di Surabaya, di Jakarta tuh beberapa ada. Mungkin di Makassar juga ada mungkin kalau teman-teman explore gitu ya. Atau mungkin toko-toko yang memang memfasilitasi itu gitu. Itu sama tapi ini versi digitalnya kayak gitu. Nanti jadi kayak ada terjadi pembaruan hukum yang signifikan dari riset terakhir yang aku lakukan tahun 2019. Lalu implikasinya bagi penyedia platform GC-nya mereka juga dapat dikenai sanksi. Implikasi bagi konsumennya mereka juga bisa untuk melakukan reporting. Jadi kayak
kebetulan aku juga ada experience nih, kemarin aku baru beli apa alat untuk menangkap nyamuk gitu ya, merek Philips. Klaimnya asli, tulisan di Shopee-nya asli, tapi setelah datang ternyata barangnya palsu. Nah, itu aku langsung report ke Shopee, aku langsung minta return barang, dan aku minta untuk tokonya nggak ditutup kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk dari penegakan hukum hak cipta berbasis teknologi dalam UGC kayak gitu. Implikasinya bagi seller ataupun content creator harus lebih hati-hati dan harus lebih memahami hukum hak cipta seperti itu ya. Oke, nah, oh ini ternyata yang terakhir, teman-teman. Tadi penegakan hukum hak ciptanya di UGC, sekarang eh, POV internasional. Jadi eh, kalau untuk skala internasional nih, tadi yang sudah sempat aku bahas sedikit juga terkait border measures, diatur dalam pasal 5 sampai 60 TRIPS itu di kalau Indonesia yang berwenang adalah bea cukai. Jadi yang untuk ngelihat barang palsu masuk atau segala macam itu ya, atau pemusnahan barang palsu di border itu oleh bea cukai. Lalu untuk WIPO itu sendiri misalkan ada sengketa terkait haki atau hak cipta yang misalkan pelanggarnya itu lintas batas negara, misalkan kayak aku menciptakan lagu terus habis gitu dibajak oleh orang-orang di Australia misalkan. Nah, itu nanti sengketanya bisa lewat ini WIPO Arbitration and Mediation Center gitu ya. Jadi karena mungkin biar dirasa lebih netral gitu, dan mungkin bisa melihat kayak perspektif hukum di antara kedua negara tersebut. Jadi para pihak banyak yang lebih prefer ke WIPO Arbitration and Mediation Center kayak gitu. Ketimbang mungkin untuk nge-issue ke negara si pelanggar ke Australia misalkan kayak gitu, karena dirasa mungkin hakimnya mungkin nggak akan paham hukum dari negara asal si penciptanya, dan takut bias seperti itu. Lalu lalu yang kedua ini lewat WIPO ya, lebih ke APS. Lalu ada juga WTO Dispute Settlement Body. Nah, kalau WIPO itu lebih ke kayak dua orang yang atau dua company yang beda negara gitu ya. Kalau WTO ini lebih ke dispute antar negaranya. Jadi bukan pelanggaran hak cipta yang dalam level pencipta dan pelanggar, tetapi lebih ke melihat kalau misalkan suatu negara itu comply nggak dengan konvensi internasional seperti itu. Itu larinya ke WTO Dispute Settlement Body. Contoh kasusnya itu misalkan kayak kasus Cina. Jadi AS itu menggugat Cina karena Cina dinilai tidak cukup menegakkan hukum hak cipta secara efektif gitu. Jadi si AS ini mengkritik nih si Cina ini kok hukum hak ciptanya lemah banget ya gitu. Jadi akhirnya kan banyak barang palsu, dan dia juga seenak jidatnya mungkin untuk memproduksi barang palsu tersebut kayak gitu dan mengekspornya kayak gitu. Nah, itu banyak hal ya yang dibahas dalam kasus tersebut, tapi itu overview-nya saja. Seperti itu. Nah, that's it. That's my presentation. So this is okay. This is the last part. Mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin dipandu oleh Bu Rafika atau bagaimana, Bu? Ya, silahkan kalau yang melalui ada tadi yang kayaknya paling pertama ya Kak Hilda, yang kayaknya in the beginning. Maulidia masih ada? Sepertinya ada yang mau ditanyakan. Mau ke bertanya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mohon izin bertanya, Ibu. ah, Halo, Bu, Assalamualaikum. ini siapa yang bicara? saya mau Lydia bisa Halo. mengajukan pertanyaan? Ya, Maulidia dulu dari tadi yang paling Oke, pertama ya. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan pada diskusi pada hari ini. Eh, tapi mohon maaf karena saya tidak bisa dulu open kamera ya. Jadi cukup mengajukan pertanyaan saja. Adapun materi pada hari ini sangat menarik bagi saya ya, karena kebetulan juga ini termasuk dari konsumsi pengajaran saya mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Untuk mempersingkat waktu, karena sebenarnya juga mungkin banyak peserta diskusi yang ingin mengajukan pertanyaan pada hari ini, kalau saya fokus kepada langsung case-nya atau kasusnya yang viral pada saat ini. Kalau ini kan mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual, kemudian kita kerucutkan lagi kepada hak cipta digital.
Kalau kita hubungkan antara hak atas kekayaan intelektual, kemudian hak cipta digital, sebenarnya kan ada connection ya, ada hubungannya sebenarnya. Tetapi kalau kita fokus kepada viralnya semua kasus, terutama dengan kasus pembajakan, kita kan kenal dan tahu bersama bahwa negara Indonesia termasuk negara paling banyak kasus pembajakannya, terutama dari segi ciptaan lagu. Dan sampai sekarang ini belum ada penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut karena memang adanya perbedaan persepsi terhadap para member haki. Kalau saya mengatakan bahwa ini member-member haki ya, karena tidak semua orang yang masuk dalam kategori member haki, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki perspektif terhadap haki. Jadi saya mengatakan bahwa seperti kasus ini viral antara Ariel dengan Ahmad Dhani. Dia mengatakan bahwa klaim kasusnya ini karena adanya kasus bahwa aku tuh sebenarnya nggak bisa mengambil misalnya lagunya seperti ini, dibawakan oleh seperti ini. Karena adanya perbedaan persepsi antara hak ini. Karena antara member hak ini mereka sebenarnya belum, apakah mereka belum paham atau memang mereka paham sebenarnya tapi adanya klaim yang berbeda-beda. Kalau saya mengatakan bahwa merangkum dari adanya hak ini adalah hak itu kan dibagi atas dua. Ada namanya hak komunitas atau hak milik bersama atau community right. Kemudian juga ada hak personality atau hak pribadi di mana hak kita itu tidak bisa dibagi oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita merangkul dengan adanya kasus viralnya ini musisi, pertanyaan saya adalah apakah kasusnya Ariel dengan Ahmad Dhani masuk dalam kategori yang mana? Apakah personality rights-nya atau community rights-nya? Karena kalau misalnya mereka masih berbeda persepsi, berarti tentu saja kasus pembajakan dari hak cipta, kemudian dari segi konten kreator tidak akan pernah berhenti di negara Indonesia karena mereka sampai sekarang ini apakah mereka belum mengenal namanya hak tersebut atau sama sekali memang belum ada disosialisasi bahwa terhadap member-member haki yang mau dalam ikut kategori konten digital atau non digital harus mengetahui bahwa kedua hak ini memang sangat ditentukan adanya kualitas dan kuantitas bagi hak mereka. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Maulidia. Kita limit pertanyaannya dulu ya supaya eh, speakernya tidak bingung. Terus saya berikutnya tolong dipersingkat karena memang ini limit waktu untuk sholat Jumat. Berikutnya ini saya izinkan Bapak Ahmad Faisal. Silahkan Halo, langsung Pak. Ya, langsung to the point saja ya Assalamualaikum. Pak. Oke, perkenalkan nama saya Ahmed, Fakultas Hukum dari Universitas Haleluya. Ingin bertanya ini terkait hak cipta ya, terutama pada penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam platform digital lintas negara ini. Saya pertanyaannya gini, pada tahun 2018 itu terjadi kasus pencatutan karya cipta lagu itu kan. Karya ciptanya namanya Karena Su Sayang gitu kan. Saya membaca pada sebuah media berita elektronik bahwasannya hal ini dilatar belakangi oleh pencipta. Jadi hal itu dilatar belakangi oleh pencipta itu tidak mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI itu kan, sehingga apa pelaku yang berkewarganegaraan Malaysia itu mendaftarkan karya tersebut dan sekarang menjadi miliknya oleh si pendaftar dari warga negara Malaysia. Yang saya tahu itu sifat yang dimiliki hak cipta itu adalah first to sifat hak cipta itu first to deklarasi ya itu kan. Artinya siapa yang pertama mengumumkan itu negara wajib melindungi itu kan. Jadi dalam hal ini saya belum membaca peran negara terhadap kasus kasus saya tadi bagaimana gitu kan. Sehingga yang ingin saya tanyakan bagaimana sih penyelesaian sengketa dalam perspektif haki dan hukum internasional terutama yang diatur dalam WIPO. Karena apa? Menyangkut lintas negara juga itu kan. Jadi pertanyaannya tadi apa namanya? eh, dalam hal saya membaca tadi peran negara terhadap kasus tadi yang saya utarakan itu kan. Itu bagaimana sih penyelesaian sengketa dalam Terima kasih perspektif banyak haki gitu Pak kan Ahmad. dalam Ya, hukum internasional gitu. ya, saya kira clear ya pertanyaannya penyelesaiannya dalam masalah hukum internasional. Eh, Mm-mm. Terima kasih banyak untuk kedua penanya yang raise hand dan mungkin satu pertanyaan di kolom chat ya Ibu Kak Hilda. Jika kita mau menggambar, membuat desain ataupun cover lagu yang serupa ataupun menggunakan gaya desain pribadi, tetapi tetap harus minta izin kepada pemilik desain.
Bagaimana jika karya tersebut dipublikasi dengan hanya mencantumkan nama karya pemilik desain tanpa adanya izin dari pemilik, kemudian karya tersebut baik viral ataupun terkenal? Apakah masuk pelanggaran hak cipta? Saya kira seperti itu ya, Kak Hilda. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Rafika. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Maulidia seperti itu ya, terkait pelanggaran hak cipta antara kasus Ari Lasso dan Ahmad Dhani. Nah, sebenarnya dari kasus tersebut itu kasusnya tuh terkait pembayaran royalti seperti itu kan. Jadi si Ari Lasso selaku aktor penyanyi gitu ya, dia kan kalau membawakan lagu harus membayar royalti ke pencipta lagunya seperti itu kan. Nah, kalau dari case ini sebenarnya Ari Lasso tuh selalu membayar si Ahmad Dhani itu, tetapi tidak melewat lembaga manajemen kolektif yang sebenarnya menaungi pembayaran royalti artis secara kumulatif kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sini sih lebih ke apa ya? Lebih ke kepentingan para pihak aja sebenarnya. Tapi kalau di sini sih saya melihatnya para pihak tuh udah apa aware, udah mengetahui gitu ya hak dari mereka masing-masing dan kewajiban dari mereka masing-masing. Cuman terkait pembayarannya itu via mana, lebih ke arah situ seperti itu. Lalu terkait pertanyaan Ibu tadi. Kenapa sih kayak aktor, aktris, atau penyanyi Indonesia tuh sering bersengketa gitu ya terkait hak cipta? Mungkin mereka itu kalau saya melihat banyak yang kurang paham bahwasanya tadi yang kayak slide yang saya jelaskan ya sebentar, saya share dulu share screen-nya lagi tadi yang saya kasih apa pakai kasusnya Jumbo gitu ya. eh, Bukan kasus sih ini. Saya maksudnya ngasih contohnya pakai case lagu Jumbo ini ya, soundtrack filmnya. Memang suatu hak cipta tuh lagunya satu, tetapi haknya bisa banyak karena ada hak penyanyinya, ada hak produsernya, ada hak lembaga penyiarannya, ada hak dari apa karena ini case-nya soundtrack film, jadi kayak attach ke filmnya. Jadi memang hak cipta ini tuh kayak ibarat satu benda, tapi ketempelan banyak hak. Nah, itulah yang mengapa membuat para kok para sorry para ya nggak boleh 2 kali para eh, aktor aktris atau penyanyi ini tuh dispute sengketa itu tuh karena mereka tuh nggak paham kalau ternyata hak-hak ini tuh ada banyak dan punya skupnya masing-masing kayak gitu dan tadi kayak Ibu Maulidia juga cerita ada yang hak kolektif, ada hak yang sendiri kayak gitu. Nah, mungkin tadi balik lagi ke materi yang terkait hak moral dan hak ekonomi. Kalau untuk hak moral itu strictly akan attach ke penciptanya. Jadi regardless mau nanti dikomersialisasi seperti apapun, mau dinyanyiin artisnya ada 7 atau 100 artis pun, kalau lagunya yang ciptakan beliau, atau misalkan dalam case lagu Jumbo ini ada 3 orang ya, Leil Manino ini kan tiga member ya orangnya, ya hak ciptanya akan melekat ke 3 orang tersebut. Jadi nanti mau ada 7 artis yang nyanyi lagunya ini, mereka harus tetap bayar royalti ke si Leil Manino ini, seperti itu. Nah, kenapa sih orang-orang banyak yang mispersepsi antara hak apa komunal dan maupun hak pribadi? Karena mereka suka mencampur adukan berbagai macam hak ini seperti itu Ibu. Jadi kayak mereka ngerasa it's part of my rights gitu kan. Tapi ternyata oh enggak ini tuh apa hak kalian itu berbenturan loh sama hak yang ini kayak gitu. Jadi kayak memang kalau bisa dibilang sih di JKI pun juga mengakui bahwasannya pengetahuan haki ke para seniman itu juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi kasus-kasus HKI yang banyak berangkat dari miskonsepsi pengertian dari hak cipta itu sendiri kayak gitu. Begitu Ibu sebagai menjawab ya pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua ini tadi dari sorry Mas siapa Bu Rafika lupa saya maaf. Mas Mas Ahmed, Mas Ahmed. Mas Ahmed. Mas Ahmed tadi bertanya terkait hak cipta lagu yang diklaim oleh Malaysia. Nah, tadi benar Mas Ahmed juga sudah menjawab pertanyaannya ya bahwasanya kalau hak cipta ini dia prinsipnya deklaratif. Jadi once karyanya tuh sudah jadi, sebenarnya nggak harus publikasi dulu Mas Ahmed. Kayak karyanya udah jadi, itu ya, itu tuh dia udah langsung terlindungi hak cipta. Tidak perlu ada pendaftaran seperti itu. Nah, tapi kenapa sih pencatatan hak cipta itu penting? Karena terutama di Indonesia ya, kenapa pencatatan itu penting? Karena untuk pembuktian itu seperti itu. Jadi kenapa si hak cipta ini walaupun prinsipnya deklaratif, walaupun sebenarnya kita nggak perlu lapor ke Dirjen KI, tapi tetap harus dicatatkan. Karena kalau misalkan hakim itu untuk
menilai, kan nanti hakim akan menilai nih, misalkan kayak kasus tadi yang udah diklaim sama warga negara Malaysia itu ya, hakim itu akan menilai, oke, misalkan seorang Indo ini, aku dulu loh yang menciptakan gitu, tapi kamu bisa membuktikan lewat apa? Kalau si Malaysia ini kan alat buktinya lebih kuat karena dia udah dicatatkan gitu kan, sedangkan si Indonesia ini apakah dari rekaman laptop kamu ataukah dari video tahun berapa? Nah itu mereka si yang orang yang punya hak cipta tapi nggak dicatatkan, dia akan lebih effort untuk membuktikan gitu. Karena kan siapa yang mendalilkan dia yang buktikan sama seperti itu. Gitu sih Mas Ahmad. Jadi memang eh, amannya itu untuk dicatatkan ke DJKI untuk menghindari hal-hal yang demikian. Dan untuk kalau untuk pendekatan hak cipta internasional, kalau mengacu kepada TRIPS dan Berne Convention sendiri itu juga hak cipta ini kan bersifat teritorial perlindungannya. Seperti itu ya. Jadi kayak di Indonesia, di Malaysia itu akan beda gitu. Nah, cuman tadi yang udah aku jelaskan juga di salah satu prinsipnya itu kan kita ada prinsip national treatment sama kita juga harus melihat nih si ciptaan itu tuh pertama kali siapa yang bikin kayak gitu. Jadi pembuktian pertama kali siapa yang bikin itu paling mudah itu dengan apa sih ya tadi misalkan dengan publikasi, dengan diupload di YouTube, dengan video rekaman tahun berapa. Nah, itu tuh yang akan jadi bukti. Tapi memang kalau bukti kayak gitu kan bisa hilang kan dan bisa jadi dimanipulasi juga kayak gitu. Makanya kenapa pencatatan hak cipta di DJKI itu sangat perlu seperti itu. Dan kalau misalkan kayak lintas batas negara itu juga di-encourage juga misalkan kita orang Indonesia nih pengen nge-publish musik kita komersialisasi juga di Malaysia. Kita juga di-encourage untuk melakukan pencatatan hak cipta di Malaysia gitu. Dengan apa nge-refer ke pencatatan hak cipta di Indonesia supaya tanggalnya itu ngikut tanggal pencatatan yang ada di Indonesia kayak gitu. Bisa dipahami? Gini Bu, jadi tadi kan perlindungan hak cipta secara internasional ya. Saya baca terkait tadi hukum internasionalnya gitu kan, bahwa hak cipta itu diatur di dalam Konvensi Bern pada Bern. tahun 1886 kan. Yap. Dan berdasarkan primbul Konvensi Bern tadi itu kan, bahwasanya hak cipta itu merupakan hak yang melindungi ciptaan secara efektif kan atas Mm-mm. karya-karya yang berupa karya sastra dan seni Yap. ataupun yang lainnya itu kan. Terutama di dalam hak itu, di dalam preambul itu ada namanya azas-azasnya. Nah, yang saya tekankan itu ada namanya azas independent of protection tadi, Yap. bahwa azas ini disebut sebagai azas kebebasan perlindungan, yakni perlindungan itu tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut gitu kan. Betul, betul. Ini Nah, tadi sudah saya jelaskan di kasus apa berita Rusia tadi. Jadi yang ini ya, prinsip ini masih terlihat kan share screen-nya? masih Ya, masih. ya, Independence of Protection artikel 5.2 Mm-mm. Convention. Ya, jadi yang dimaksudnya ini tidak bergantung pada apakah karya tersebut dilindungi negara asalnya atau tidak. Jadi, Mm-mm. misalkan kayak case ini nih di Rusia, wah pada waktu itu Rusia belum jadi anggota Berne Convention. Jadi pengaturan terkait hak ciptanya itu belum jelas. Tidak diatur seperti yang ada di Berne Convention. Nah, maksudnya adalah si Amerika ini harus melihat kalau si penciptanya ini tuh eh, apa lahirnya itu tuh tanggal berapa atau tahun berapa gitu dan ngebandingin yang ada di US. Jadi siapa dulu nih yang lebih baru. Nah, jadi tuh eh, si Amerika itu nggak perlu ngelihat bagaimana Rusia melindungi si news agency Rusia ini, tapi si pemerintah Amerika itu apply hukum yang ada diatur dalam Berne Convention untuk melihat case si Rusia dan si US agency ini. Gitu. Jadi yang dimaksud dari independence of protection itu gitu. Jadi kayak Mm. misalkan di kasus Indonesia sama Malaysia, terus misalkan kasusnya dibawa ke apa pengadilan Malaysia misalkan ya. Terus habis gitu misalkan si orang Malaysia ini mencatatkan tahun 2022 misalkan, sedangkan di Indonesia sendiri itu lagu ini udah ada dari tahun 2000 misalkan. Nah, si pengadilan Malaysia ini dia harus melihat sesuai dengan Berne Convention dan aturan hukum nasional mereka, kan hak cipta tuh dilindungi deklaratif nih. Nah, ternyatanya faktanya di Indonesia ini dari tahun 2000 udah ada. Berarti sebenarnya pencatatannya tahun 2022 ini nggak sah seperti itu. Jadi yang dimaksud business of protection itu sampai di situ Oh, dipahami. Ya, soalnya saya juga baca ya terkait tadi ya aturan di berstudi gitu kan, bahwa di pasal 14 bis gitu kan ayat 1 Konvensi Bern gitu kan, yang berbunyi without prejudice to the
copyright in any word which may have been adapted gitu kan. Yang artinya kurang lebih kayak gini. Bahwasanya di dalam pasal itu yang pertama memberikan perlindungan terhadap ciptaan pencipta tanpa adanya syarat formil gitu kan. Seperti Ya. pendaftaran Oh, ciptaan atau pemberitahuan resmi mengenai pengumuman atau pembayaran pendaftaran gitu kan. Sedangkan dalam Betul. undang-undang cipta tadi itu terdapat syarat formilnya. Berarti kan ada suatu namanya gap kan. Nah, Oh ada suatu iya, namanya nah ini tadi, sorry, ini tadi yang udah saya jelaskan. Jadi tadi yang sudah seperti saya jelaskan bahwa sebenarnya pencatatan hak cipta itu tidak menguatkan ataupun tidak melemahkan hak cipta, tapi dia itu iya hanya iya. menguatkan apabila di dalam sidang pembuktian seperti itu. Jadi syarat formil pencatatan di Undang-Undang Hak Cipta Indonesia itu bukan hal yang wajib harus dilakukan supaya kita mendapatkan ciptaan, tetapi itu adalah mekanisme perlindungan yang negara berikan supaya nanti kalau misalkan ada sengketa, pembuktiannya lebih mudah seperti itu. Jadi kayak gini Oke, teman-teman, teman oke. analoginya kayak gini, teman-teman bikin perjanjian nih, perjanjian tuh butuh pakai materai nggak? Butuh. Butuh. Kalau nggak ada materai, perjanjiannya sah atau enggak? sah. Ayo nih Ya gimana kalau nih? secara perjanjiannya sah gitu kan. Karena ada ajas pacta sunt Sah, servanda sah. gitu. Betul, betul, sama seperti itu. Jadi materai yang ada di perjanjian itu sama halnya seperti pencatatan dalam hak cipta. Perjanjian walaupun nggak ada materainya tetap sah perjanjiannya. Hak cipta walaupun nggak ada pencatatan hak ciptanya tetap ada. Tetapi nanti waktu pada saat ada sengketa, kalau misalkan nggak ada Iya. persyaratan, akan lebih susah pembuktiannya. Sama perjanjian juga gitu. Kalau misalkan nggak ada materainya, para pihak akan disuruh ke kantor pos dulu kan untuk ngena gitu. Sama, analoginya seperti itu. Jadi konvensi Bern, Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta itu tidak saling berbenturan ya, tetapi mereka malah melengkapi seperti itu. Begitu ya Mas ya. Sudah Oke, siap. pahami. Terima kasih banyak pertanyaannya bagus sekali Mas Ahmad. Ya, last Oke. question Bu ke Kak Hilda yang ada di chat, terus kita bisa menutup untuk memberikan waktu sebelum Jumatan ya. Oke, Bu, siap. Terima perasaan ya. kasih. Oke. Yang tadi yang dari siapa ya itu? Dari Agung Catur Nugroho. Oke, Agung Catur. Oke, apakah jika wait, wait, wait. Apakah jika kita mau menggambar membuat sebuah desain ataupun cover lagu yang serupa ataupun menggunakan gaya desain pribadi tetap harus minta izin kepada pemilik desain dan bagaimana jika karya tersebut dipublikasi dengan hanya mencantumkan nama karya tanpa ada oke. Oke, nah, oke, jadi untuk melakukan modifikasi ciptaan dari hasil karya orang lain itu sebenarnya memang butuh konsen dari si penciptanya. Jadi kalau semisalkan penciptanya ini masih kayak mau kan teman-teman ada tahu pernah dengar Creative Commons License? Jadi CC license, nah itu tuh biasanya tuh creator-creator yang dia ngerasa, oke ini ciptaanku, aku upload ke internet, everyone can use without my consent, it's okay kayak gitu. Ada creator yang kayak gitu. Tapi ada juga creator yang dia nggak mau pakai lisensi CC itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mengadaptasi karya yang ngambil atau inspired dari creator-creator yang udah pakai lisensi CC, itu teman-teman nggak perlu minta izin karena dari penciptanya udah konsen gitu ya, udah ridho gitu ya untuk dimodifikasi. Jadi nggak masalah. Tetapi kalau misalkan teman-teman memang mau membuat apa konten modifikasi dari karya yang nggak pakai lisensi CC itu teman-teman memang harus dapat izin kayak gitu. Terus misalkan karyanya nggak ada kontaknya nih, nggak tahu mau kontak siapa itu gimana? Ya kita selaku apa orang yang mau menggunakan tetap harus effort untuk mencari tahu siapa content creator itu dan untuk meminta konsen dari content creator tersebut seperti itu. Dan kalau misalkan nih case-nya viral, terkenal gitu ya. Nah, kembali lagi ke various doktrin, semisalkan memang tujuannya itu tidak untuk komersil, misalkan untuk pendidikan, itu biasanya si pemiliknya itu nggak masalah. Tetapi kalau misalkan memang tujuannya tadi untuk komersil, itu nanti yang biasanya akan menjadi dispute seperti itu. Ini juga apa ada kasus nih, bukan kasus sih. Jadi sebenarnya menurut aku ini content creator yang wise ya. Jadi ada seorang content creator, dia itu memang pengusaha membuat puzzle. Nah, terus kan film Jumbo ini lagi viral banget kan. Nah, terus dia tuh ngebuat puzzle dari kartun Jumbo seperti itu. Nah, terus dia bikin di apa sosial medianya gitu ya si content creator ini.
Dan banyak orang yang kayak request pengen beli kayak gitu. Terus dia bilang kayak, sorry aku nggak membuat ini sebagai komersil karena ini dilindungi oleh hak ciptanya si animator Jumbo kayak gitu. Kecuali kalau memang udah dapat izin dari Visinema Picture dan si Rian selaku animatornya, dia baru berani untuk mengkomersialisasikan kayak gitu. Jadi kalau hal-hal yang bersifat untuk penggunaan sendiri, untuk misalkan tujuan pendidikan itu nggak ada tujuan komersil, itu bisa menggunakan fair use doctrine ini. Tetapi kalau misalkan memang viral dan mau dikomersialisasikan, dan ini yang harus dapat konsen dari si pemilik hak ciptanya gitu. Semoga menjawab ya, Agung. Oke. Oke, kayaknya ya terima kasih banyak. Sangat intens ya sebenarnya. Saya lihat ini Kak Hilda yang angkat tangan bejibun ini. It's very related to our daily life dan apalagi kalau misal dari zaman kita ya sejak tahun berapa tuh yang sangat beredar DVD bajakan. We are conducting violating someone else's copyright every single day gitu. Jadi zaman dulu kalau mungkin ini yang di Makassar ya, tapi sekarang tokonya sudah tutup banyak sekali di kalau kalian kenal MTC, GTC dan teman-temannya dan TC-TC lain apalagi di Jakarta juga ya. Seperti itu. Kita kan belanjanya DVD bajakan gitu. First, at the time memang sangat susah teknologi untuk mengakses sesuatu yang origin. Terus yang kedua adalah kemampuan finansial. Kayak, this is the most important one. It's Iya. very expensive. Sekarang kan jauh lebih murah ya. Hanya dengan apa subscribe, misalnya let's say Netflix sudah bisa nonton berapa film dan serial TV. Dulu kan kita harus beli ke toko apa di Stara apa nama dulu. Iya ya, dulu ya yang di toko itu yang official seperti itu. Oke, very interesting, tapi sayangnya terbatas waktu dan saya sudah mencantumkan izin ya, mencantumkan email supaya ada yang kalau memang ada yang mau bertanya, ini mumpung konsul gratis ini mahal ini konsulnya. Siapa tahu ada yang ingin salah satu dari kalian adalah artis mau menciptakan lagu terus ternyata terinspired oleh karya orang lain, takutnya kayaknya saya nanti violating soalnya kan ada kasus ya lupa dari karena saya dulu ambil IP Law juga but it's been long time ago almost 10 years ago IP Law terus ada kasus tahu nggak Hilda yang kasus Australia itu lagu dari Australia Apa tuh? hanya gara-gara dua tiga nada dia Oke. sampai bawa ke court lupa Oh, tapi memang dengan lagu asli suku aborigin lupa saya I learned that in my class but Mambo case no no that's different story itu Mambo case ini common common law. Tapi ada, seingat sekali kasusnya masalah itu. But anyway, thank you very much for your time, for your effort, and I'm so sorry to all students kalau belum bisa memberikan kalian ruang untuk bertanya. Kalian bisa langsung chat dan silakan isi absen yang ingin sertifikat. Terus sebelum menutup ini ada something untuk Kakak Hilda. Wait, oke. masih ada ya di sini. Ah, ada sertifikat untuk Kakak Hilda nanti saya kirimkan ke email ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yeah, Terima everyone, please kasih. clap your hand. Eh, sekali lagi terima kasih banyak waktu dan kesempatan yang Kakak Hilda berikannya untuk sharing ilmu untuk teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Rafika izin, mohon izin. Ini saya Ya, kirim email dan apa akun LinkedIn ya, barangkali ada yang masih ingin bertanya bisa oh ya, melalui email maupun LinkedIn. ya, oh Mhm. ya ya, oke, siap. Silahkan Kalau teman-teman. misalkan punya case atau misalkan lagi nulis research paper terkait IP atau memang lagi menghadapi kasus IP juga bisa reach out untuk sharing-sharing seperti itu. Atau misalkan ada tugas kuliah, kalau itu nggak boleh ya berarti kayak Nggak tahu apa kayak masuk dari pelanggaran juga, I don't know. pelanggarannya. Oke, Terima saya kira cukup. Apakah Prof. Mas kan masih di sini? Mau menutup? Kayaknya enggak ada ya. Sepertinya beliau sudah pindah ke acara lain karena hari ini ternyata Hari Pendidikan Nasional. Kayak banyak upacara gitu ya. iya iya betul 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 2 Mei. Terima kasih Oke. banyak
saya sampaikan Bu Rafika atas antusiasme dari mahasiswa-mahasiswa ada 200 lebih tadi yang join, Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak. Nanti slide-nya bisa saya share ke Bu Rafika ya. ya, dan good luck with your conference next week. Thank you very much. Oke, ini Kak Hilda nanti akan menghadiri conference di Dubai. Yuhu. Minggu depan, insya Allah. Doakan semoga lancar ya presentasinya. Terima kasih sekali lagi. Salam siang. Bye-bye.